siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do two things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan. Israel semakin gencar melancarkan invasinya ke Lebanon Selatan. Sejumlah rumah atau tempat tinggal warga hancur akibat serangan Israel. Zionis Israel semakin membabi buta melancarkan serangan agresi militernya ke kota Karaib, Lebanon Selatan. Pada rekaman CCTV, rumah warga hancur lebur akibat serangan udara dari pesawat tempur Israel. Sebelumnya, Zionis Israel juga mengerahkan pesawat jet tempur untuk menggempur permukiman warga di kota Saida, Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup kencang terlihat dan menimbulkan kerusakan sebuah gedung tempat tinggal warga. Puing-puing gedung berserakan di jalanan dan api masih terlihat berkobar pasca serangan. Zionis Israel kembali melakukan serangan udara ke berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah gencatan senjata. Ya Ali. Asap hitam pekat membumbung tinggi usai serangan udara dilakukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan dilakukan di tengah permukiman warga tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya satu lokasi, serangan dilakukan di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Sebelumnya Israel terus menggempur kawasan Lebanon Selatan yang diklaimnya merupakan lokasi persembunyian Hizbullah. Serangan juga dilakukan di tengah masih berlakunya gencatan senjata. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke kota Halbush, Lebanon Selatan. Sebuah truk hancur dan korban jiwa bergeletakan di jalan akibat serangan yang dilakukan Israel. Sejumlah tim penyelamat melakukan evakuasi korban yang tewas akibat serangan Israel. Korban jiwa yang berhasil dievakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, PBB menyoroti serangan yang terus dilakukan Israel di Lebanon Selatan meski sedang dalam gencatan senjata. We've seen a lot of reporting included. Kehadiran pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon Selatan menjadi penting untuk melindungi warga sipil di sana, serta memastikan penerapan resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB yang bertujuan mengakhiri perang antara Israel dengan Hizbullah. Meski di tengah gencatan senjata,
Israel terus menggempur Lebanon Selatan hingga menyebabkan korban jiwa sipil. Reports every day on what it sees, and I report on their behalf to you. I think the continued presence of UNIFIL remains critical in the current circumstances for monitoring, for the implementation of its mandate, for the efforts to implement Resolution 1701 and their support of the LAF, also the protection of civilians they've been doing, helping civilians in their area of operations. UNIFIL sebelumnya prihatin atas meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan, meski gencatan senjata yang berlaku hingga awal Juli. Dengan modus targetkan Hizbullah, serangan Zionis justru memakan korban jiwa ratusan warga sipil, serta hancurkan banyak rumah warga serta infrastruktur di Lebanon Selatan. Konvoi kendaraan pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL melintas di wilayah Lebanon Timur. Iring-iringan tersebut diduga merupakan bagian dari kegiatan patroli dan pemantauan rutin di tengah perang Israel melawan Hizbullah. Rekaman video memperlihatkan kendaraan UNIFIL melaju di Jalan Raya Rashaya, Lebanon Timur. Menurut kantor berita nasional Lebanon, konvoi menuju kawasan Beka. Kehadiran kendaraan UNIFIL ini menjadi perhatian masyarakat setempat di tengah serangan Israel ke Lebanon. Pejuang Hizbullah kembali melancarkan roket ke Kiryat Shmona, Israel. Roket Hizbullah berhasil menembus pertahanan udara atau Iron Dome milik Israel. Ledakan besar terjadi di wilayah Kiryat Shmona pada malam hari. Serangan ini terus dilakukan oleh Hizbullah terhadap Zionis Israel di tengah gencatan senjata. Usai serangan roket yang menghantam Kiryat Shmona, Israel, sejumlah rumah warga hancur. Puing-puing bangunan berserakan akibat serangan roket milik pejuang Hizbullah. Selain itu, sebuah toko di Lebanon Selatan dihantam ledakan yang besar akibat serangan udara Israel. Pada serangan ini membuat toko hancur dan 2 korban menderita luka-luka. Di tengah kesepakatan dengan Iran, Amerika Serikat tetap ngotot agar Iran tidak memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat bahkan mengancam siap kembali berperang jika Iran tetap memiliki senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran terus bernegosiasi dalam kesepakatan damai selama gencatan senjata yang berlangsung 60 hari. Amerika Serikat mengklaim mengedepankan jalur diplomasi namun hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan pihaknya sangat mampu untuk memulai kembali perang melawan Iran jika situasi mendesak. We still have global obligations to ensure that, say, Iran doesn't get a nuclear weapon. We're focused on that. We can do 2 things at one time. And certainly our department, we were in a cabinet meeting just a couple of days ago, and the president said, hey, it will be a great deal. And if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is, we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. Sementara itu, Iran dikabarkan setuju untuk menyerahkan uranium yang diperkaya ke China setelah berulang kali menolak. Iran setuju untuk mentransfer uranium yang diperkaya ke China dengan syarat tidak akan menyerahkannya ke Amerika Serikat. Media Al Arabiya juga melaporkan sejumlah poin yang berkaitan dengan program nuklir Iran telah diselesaikan. Iran juga telah menyetujui pemantauan internasional terhadap fasilitas nuklir untuk mencegah penonaktifannya. Padahal sebelumnya pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin penyerahan uranium hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel di masa depan.